selamat pagi, semangat pagi. Dan warga kota, saat ini Rianika tidak sendiri. Sudah hadir di hadapan Rianika. Ini adalah salah satu mungkin topik yang sangat amat relate dengan kehidupan kita sekarang ya. Di sedikit-sedikit sebenarnya 3 pilar penyakit ini salah satunya menjadi salah satu faktor banyaknya yang mungkin kena di zaman sekarang nih warga kota. Ya, sudah hadir akan membahas mengenai kendalikan diabetes mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Ada Dr. Dewi Caturwulandari, SPDK EMD Finansip ya dari RSUD Wangayel. Selamat pagi Dok. Selamat pagi Mbak Rian. Iya. Ya, selamat pagi warga kota Denpasar. Ya, salam sehat untuk semua. Oke, hari ini warga kota seperti tadi Rianika sudah informasikan bahwa kita akan membahas mengenai kendalikan diabetes untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Jadi bagi warga kota mungkin yang memang ingin bertanya mengenai seputaran diabetes ataupun mungkin mengalami atau keluarga yang mengalami, bagaimana sih cara kita untuk menanganinya, silakan warga kota kami buka di layanan telepon kami di 0361244444 dan juga di WhatsApp kami di 0813388992. Nah, baik dokter, mungkin sekarang kan ini kita hari ini akan membahas mengenai diabetes karena memang bertepatan juga dengan World Diabetes Day di tanggal 14 November nanti. Bagaimana sih dokter, sedikit boleh dijelaskan sejarah tentang peringatan World Diabetes Day pada tanggal 14 November ini? Silakan. Iya. Jadi pertama kali dicetuskan World Diabetes Day atau Hari Diabetes Sedunia itu adalah pada tahun 1991 oleh organisasi International Diabetes Federation dan juga didukung oleh World Health Organization, organisasi kesehatan sedunia. Kenapa dicetuskan Hari Diabetes Sedunia ini adalah sebagai bentuk keprihatinan karena semakin hari risiko untuk terjadi peningkatan diabetes itu semakin tinggi ya. Risiko orang terkena diabetes juga semakin banyak dan juga komplikasi yang kita hadapi itu menjadi suatu tugas yang sangat berat bagi kita semua ya, dan ini merupakan atau enggak kesadaran global ya untuk aware atau warning terhadap diabetes ya. Namun seiring berjalannya waktu untuk penetapannya sendiri kenapa tanggal 14 November itu adalah sesuai dengan resolusi PBB ya, itu ditetapkan pada tahun 2006 ya. 14 November itu diambil sebagai hari peringatan adalah untuk menghormati jasa Sir Frederick Banting. Jadi beliau itu adalah orang yang berjasa dalam penemuan insulin, dan kita tahu bahwa insulin itu adalah salah satu terapi atau obat yang diberikan pada penderita diabetes mellitus ya. Jadi seperti itu riwayat atau sejarahnya, dan itu juga ada lambang bulatan atau lingkaran biru yang menunjukkan arti bahwa kita bersatu ya, kesatuan global baik dari komunitas dan semua pihak ya, menyadari bahwa ini harus kita atasi dengan baik ya. Gitu. Wah, ternyata panjang juga ya diabetesnya dokter. Nah, kalau menurut dokter sendiri, dewasa kini banyak yang memang mengalami diabetes, baik itu bahkan anak-anak pun juga bisa mengalami diabetes. Menurut dokter, apa sih sebenarnya penyebab utama sekarang generasi sekarang ini banyak mengalami diabetes sendiri, dokter? Silakan. Iya. Iya. Banyak faktor yang berperannya, Mbak Rian. Mungkin kita harus ini dulu sedikit tentang diabetes mellitus itu apa sih? Kadang ada yang belum familiar dengan diabetes mellitus ini. Kalau di masyarakat sebutannya itu sakit gula. Sakit gula karena memang berkaitan dengan kadar gula dalam darah yang berlebihan, atau sering juga disebut kencing manis. Ya, kenapa kencing? Karena salah satu gejalanya adalah memang banyak kencing, ya. Jadi makanya disebut sebagai kencing manis, ya. Dan ini merupakan penyakit metabolik kronis, ya, yang ditandai dengan hiperglikemi. Jadi hiperglikemi itu artinya kadar gula dalam darah yang berlebihan, ya. Yang utamanya disebabkan karena gangguan sekresi insulin, ya. Insulin itu hormon dalam tubuh kita yang dihasilkan oleh sel beta pankreas, ya. Dan juga bisa karena gangguan kerjanya, ya, dan atau gangguan kerja daripada insulin itu sendiri, ya. Nah, ini sering sekali juga di masyarakat bertanya, apakah ini kalau saya kena diabetes bisa sembuh atau enggak? Nah, itu ya, bisa disembuhkan apa tidak? Sebenarnya
yang lebih tepat itu adalah istilah terkontrol atau terkendali ya. Jadi berbeda mungkin kalau saya ilustrasikan dengan orang batuk pilek ya. Orang batuk pilek mungkin minum obat 3 sampai 5 hari udah sembuh, udah selesai ya. Tapi kalau diabetes mellitus, kalau kita sudah bisa mencapai kadar gula darah yang dikatakan terkontrol, itu bukan selesai di situ. Jadi kita harus tetap secara berkesinambungan untuk mengendalikannya, baik dengan pola hidup yang baik ya, atau memang kalau dibutuhkan dengan obat-obatan. Jadi istilahnya terkendali atau terkontrol. Dan kalau kita bisa mengendalikannya dengan baik, pasien diabetes atau diabetesi itu tetap bisa hidup normal seperti orang sehat ya. Jadi bukan berarti kalau kena diabetes kita nggak berdaya, nggak bisa beraktivitas, ya tidak seperti itu ya. Jadi kendalikan diabetesnya sehingga kita bisa hidup dengan normal ya. Tadi Mbak Rian nanya tentang kenapa kok bisa kena ya. Ya, itu ada namanya faktor risiko ya. Ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Tidak bisa dimodifikasi artinya ya udah kita nggak bisa rubah itu ya. Antara lain usia ya. Usia, dengan bertambahnya usia maka risiko untuk terkena diabetes itu akan meningkat. Dan bukan cuma diabetes ya, berbagai macam penyakit degeneratif itu juga akan meningkat ya risikonya seiring dengan berjalannya umur usia kita ya. Dan kemudian ada riwayat orang tua diabetes atau riwayat dalam keluarga ya. Jadi kalau kita ada yang orang tuanya diabetes ya, kita sudah harus hati-hati ya, karena kita punya risiko untuk terkena diabetes ya. Kemudian ibu-ibu yang punya riwayat melahirkan bayi besar ya, jadi kalau bayinya baru lahir itu 4 kilo lebih ya, jadi besar ya bayinya. Atau mungkin mereka yang punya riwayat lahirnya dengan berat badan rendah gitu ya. Nah yang seperti itu kita tidak bisa modifikasi, artinya udah nggak bisa diubah lagi itu ya. Nah ada yang faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Jadi kalau seandainya faktor risiko ini kita kendalikan dengan baik, maka risiko terkena diabetes akan lebih bisa kita tekan, bisa kita minimalkan ya. Antara lain pola hidup ya, pola hidup yang tidak sehat, jadi pola makan ya, yang tinggi kalori. Kalau anak-anak sekarang mungkin itu banyak sekali makanan dan minuman yang manis-manis ya, mungkin udah menjamur itu ya, snack-snack yang seperti itu yang tinggi kalori, tinggi gula ya. Kemudian aktivitas fisik yang kurang, kita sering sebutnya sedentary life. Jadi dimana aktivitas fisik sehari-hari itu sangat minimal. Jadi orang mungkin lebih memilih untuk naik motor dan naik mobil daripada dia harus berjalan kaki untuk ke suatu tempat ya. Dan kemudian ya banyak misalkan memilih naik lift, turun lift daripada naik turun tangga. Padahal itu aktivitas sehari-hari yang kalau kita bisa lakukan dengan baik itu juga bisa mengurangi risiko untuk terkena diabetes ya. Kemudian kelompok orang-orang yang obesitas, kegemukan ya, kegemukan. Kemudian ada juga yang punya riwayat hipertensi ya, kolesterol tinggi, itu yang kita sebut sebagai sindrom metabolik. Jadi sindrom metabolik itu sekumpulan sindrom ya yang nantinya bisa berisiko untuk terkena penyakit kardiovaskulernya. Jadi kayak hipertensi, gula darah tinggi ya, obesitas, kolesterol tinggi, itu yang disebut sebagai sindrom metabolik. Dan juga pada orang-orang yang related dengan risiko diabetes ini adalah orang-orang yang terkena penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung ya, kemudian juga cerebrovaskular atau stroke. Itu beberapa faktor risiko. Jadi kalau semakin banyak kita punya faktor risiko, Mbak Rian, jadi semakin besar kita punya kans untuk menjadi diabetes gitu. Risiko. Kalau orang berbicara mengenai diabetes ini, gimana sih kita bisa mengetahui bahwa batas dikatakan kita ini diabetes ya dok? Apakah kalau yang dengan obesitas itu ya dokter ya, apakah sudah pasti mengalami diabetes itu dokter? Silakan. Kaitan dengan nanti penegakan diagnose ya, diagnostik namanya ya. Biasanya pada awalnya kita kalau dokter ya, kita melakukan anamnesis atau menggali ya riwayat dari pasien. Yang digali itu biasanya keluhan ya, keluhan. Nah keluhan ini
sayangnya juga hal yang juga memberatkan kita untuk mendeteksi pasien diabetes ini, Mbak Rian, ternyata 50% pasien diabetes itu asimptomatik. Asimptomatik itu artinya tanpa gejala. Gitu. Jadi bisa ada pasien yang diabetes gula darahnya 400 misalkan begitu, tapi dia tidak merasa tidak ada merasa pusing, lemas, ya. Jadi nggak ada gejala, dia bekerja dengan baik. Nah, ini justru yang menyebabkan pasien tidak aware. Ya, padahal dengan gula darah yang tinggi, ya, yang dia sudah diabetes, itu dia harus sudah mulai mengendalikannya dengan baik sehingga bisa mencegah komplikasi yang bisa terjadi. Ya. Nah, kemudian ada juga yang mengalami gejala yang kita sebut sebagai gejala klasik, ya, yaitu 3P, ya, polifagi, banyak makan, ya, polidipsi, ya, banyak minum, dan poliuri, banyak kencing. Nah, disertai dengan penurunan berat badan. Nah, ini gejala klasik namanya. Kalau sudah ada gejala klasik begini, pasti dokter sudah akan memeriksakan gula darah untuk menegakkan diagnostik diabetes mellitusnya. Ya. Nah, tetapi ada juga gejala yang dialami pasien itu bukan gejala klasik, tetapi gejala lain yang patut kita curigai. Mungkin saja ini adalah suatu gejala diabetes, ya. Jadi seperti misalkan kesemutan, rasa tebal pada kaki, kebas yang seperti itu. Kemudian ada yang mengalami luka yang tidak sembuh-sembuh. Pada ibu-ibu, ada juga yang mengalami keputihan, bolak-balik infeksi di area genital, ya, sudah berobat, sebentar sembuh, nanti muncul lagi, bolak-balik seperti itu. Jadi misalkan kalau ibu ini sudah berobat ke dokter kandungan, kandungannya pasti sudah aware, ini ibu coba periksa gula darahnya, ya, kok bolak-balik terinfeksi seperti ini, ya. Kemudian ada juga yang mengalami gatal-gatal atau mudah terjadi infeksi di kulit, ya, jadi gatal sedikit udah ada infeksi atau bernanah misalkan, seperti itu, ya. Dan kemudian cepat ngantuk. Nah, ini ada nih orang kantoran misalkan jam 8 kerja, ya, padahal pekerjaannya sih nggak terlalu berat, Mbak, yang jam 10 udah mulai ngantuk gitu, ya. Jadi cepat mengantuk itu juga suatu tanda, ya, atau gejala. Kemudian ada kalau pada laki-laki, pada bapak-bapak, ya, itu ada disfungsi ereksi atau istilahnya impoten. Biasanya yang ngeluhkan istrinya nih. Nah, kalau pasiennya ke dokter wanita mungkin malu untuk mengungkapkan, biasanya istrinya yang mengeluhkan, ya. Jadi disfungsi ereksi atau impoten, salah satu penyebab yang cukup banyak adalah diabetes mellitus, ya. Jadi banyak itu gejala atau tanda yang kita perlu waspadai itu suatu diabetes, ya. Oke, ternyata banyak sekali ya gejala-gejalanya warga kota. Apakah Anda mengalami beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Dewi? Kalau memang silakan periksakan diri, ya. Nanti kami akan membahas lagi warga kota pastinya bagaimana sih sebenarnya diabetes mellitus ini lebih dalam lagi, bagaimana tata pemeriksaan dan juga kira-kira pengobatan apa yang bisa dilakukan. Dalam program acara Jelita Jendela Informasi Wanita dan juga talk show bersama RSUD Wangaya, ya, bersama Dr. Dewi yang hari ini akan membahas mengenai kendalikan diabetes untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Kalau tadi sudah dijelaskan panjang lebar sekali dengan sangat jelas warga kota mengenai diabetes mellitus, seperti apa sih diabetes mellitus itu. Mungkin ada yang tadi terlewat kita mungkin kita bahas, ya, dokter, ya, tentang tipe-tipe dan klasifikasi dari diabetes. Kan setahu kita semua itu ada beberapa tipe dari diabetes mellitus. Seperti apa sih, dokter? Silakan. Klasifikasi atau pembagian, ya, Mbak Rian. Tapi di masyarakat yang sering kita dapat pertanyaan adalah ketika pasiennya kita sampaikan bahwa menderita diabetes mellitus, pertanyaan mereka adalah, saya tipe yang basah atau yang kering, ya. Nah, ini mungkin dalam kesempatan ini saya luruskan, ya, kalau pembagian atau klasifikasi diabetes mellitus itu tidak ada yang basah maupun kering, ya. Mungkin kalau persepsi dari masyarakat, kalau misalkan pasiennya ada luka yang tidak sembuh-sembuh, ya, sampai bonyok begitu, itu biasanya yang disebut sebagai diabetes basah, ya. Nah, yang kita ada di bidang medis atau kedokteran itu klasifikasinya ada 4, ya. Jadi yang pertama adalah DM tipe 1, itu pada anak-anak, ya, yang disebabkan karena kerusakan sel beta pankreas. Tadi sering penyebabnya adalah autoimun ataupun idiopatik yang tidak bisa kita ketahui. Nah, yang banyak di sini pada orang dewasa adalah DM tipe 2. Yang ini yang sering disebut sebagai DM karena gaya hidup, ya, yang tidak benar, ya.
Jadi bisa karena gangguan sekresi insulin oleh sel beta pankreas atau juga karena gangguan kerja daripada insulin tersebut. Kemudian ada DM gestasional. Ini yang dialami oleh ibu hamil pada usia kehamilan trimester kedua dan ketiga, ya, di mana ibu hamil ini sebelumnya bukan diabetes, jadi tidak mengalami gula darah yang tinggi. Itu yang kita sebut sebagai DM gestasional. Dan yang terakhir adalah DM tipe lain, ya. DM tipe lain itu bisa karena ada tumor di kelenjar pankreas, kemudian juga karena ada pengaruh obat-obatan tertentu yang dikonsumsi jangka panjang, ya. Paling sering adalah penggunaan steroid, ya, kayak dexamethasone, methylprednisolone, yang seperti itu. Jadi makanya penggunaan obat-obat ini harus diawasi oleh dokter sehingga tidak menyebabkan pasien jatuh ke dalam kondisi diabetes, ya. Begitu. Nah, itu yang pembagian atau klasifikasi yang sebenarnya, Mbak Rian. Nah dokter, kalau berdasarkan patokan kadar gula, selain tadi dokter sudah jelaskan kriteria-kriterianya, ya dokter, seberapa sih patokan kadar gula darah jika seorang ini bisa dikatakan diabetes? Iya, ini ada beberapa patokan untuk kriteria diagnostik kita sebut, ya Mbak Rian. Jadi kita menggunakan pemeriksaan gula darah plasma, ya. Jadi darahnya itu diambil dari darah vena, ya. Jadi bukan yang di kapiler yang di ujung jari, ya. Kalau itu untuk diagnostik, untuk menegakkan diagnosis pertama kali. Jadi patokannya itu ada yang pertama, bila gula darah puasa lebih atau sama dengan 126 mg per desiliter. Yang kedua, apabila ada gejala klasik, ya, jadi yang tadi disebutkan, ya, 3P dan penurunan berat badan, itu disertai dengan pemeriksaan gula darahnya lebih atau sama dengan 200 mg per desiliter. Atau kalau kita ada pemeriksaan laboratorium yang disebut sebagai TTGO, tes toleransi glukosa oral. Ini salah satu pemeriksaan di laboratorium, ada prosedur tertentu, ya. Jadi kalau itu 2 jam setelah pembebanan glukosa 75 gram, kita dapatkan gula darahnya lebih atau sama dengan 200 mg per desiliter. Dan ada lagi satu pemeriksaan, yaitu glycated hemoglobin atau yang disingkat HbA1c, ya. Jadi A1C, ya, itu kalau nilainya lebih atau sama dengan 6,5%. Dan tentunya ini standar untuk pemeriksaannya harus standarisasi NGSP. Nah, itu yang dipakai patokan-patokannya. Tentu nanti Bapak Ibu kalau ada keluhan yang menjurus ke arah diabetes ataupun ada screening yang kita curigai mengarah ke diabetes, dokter akan membantu, ya, untuk menginterpretasikan nilai-nilai yang ada di pemeriksaan laboratorium tersebut. Nah, kalau misalkan tadi dokter dapat singgung itu gula darah sewaktu 200 mg. Itu kan saat kita makan nih dokter, ya. Kita cek gula darah nih dokter, langsung 200 itu apakah harus dibarengi dulu dengan gejala-gejala yang tadi sudah dokter katakan, atau memang ketika kita memang setiap kita cek gula darah nih terus 200 kita udah bisa dikatakan diabetes, dokter? Iya. Jadi kalau tadi kan sudah disebutkan kalau ada gejala klasik dan lebih atau sama dengan 200, tapi kalau memang ada kecenderungan kok tinggi terus, ya, jadi kita bisa lakukan untuk pemeriksaan diagnostik sesuai dengan kriteria tersebut, ya. Dipastikan kembali dengan pemeriksaan darah plasma yang diambil dari darah vena tersebut, Mbak Rian. Ya, nanti dokternya yang akan menyampaikan hasilnya, apakah memang sudah tegak diagnosisnya diabetes mellitus. Ya. Nah, jadi warga kota yang bisa sebenarnya kita memang sekarang kan udah banyak banget, ya, dijualnya alat-alat cek gula darah dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang orang malah jadi overthinking, jadi khawatir. Jadi memang lebih pastinya buat langsung memeriksakan ke dokter, ya. Iya. Baik. Nah, selanjutnya dokter, ya, saya ingin bertanya, mengapa sih diabetes mellitus ini perlu untuk dikendalikan dan dikontrol? Apakah seseorang jika memiliki riwayat diabetes itu udah pasti diabetes gitu, dokter? Ya, kalau dia ada faktor risiko, ya. Jadi kelompok ini punya risiko untuk terkena diabetes. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan. Apakah memang orang ini yang mungkin dia obesitas, orang tuanya diabetes, ya, kemudian dia ada hipertensi, jadi kita periksa. Jadi untuk menegakkan diagnosisnya harus dengan pemeriksaan darah, nggak bisa cuma gejala ataupun dari faktor risiko. Gitu. Menegakkan diagnostik tetap dengan yang tadi saya sebutkan ada 4 untuk kriteria diagnostik, ya.
Nah, kenapa harus dikendalikan ya? Ini kita ada tujuan namanya ya, tujuan pengendalian diabetes itu ada jangka pendek ya, kemudian ada jangka panjang, dan juga tujuan yang akhirnya kita punya goalnya seperti apa ya. Kalau jangka pendek kita berharap dengan mengendalikan diabetes maka kita bisa menghilangkan keluhannya. Jadi yang tadinya sering kencing malam hari ya, kemudian berat badannya turun drastis. Dengan mengendalikan gula darah kita harapkan frekuensi kencingnya juga menjadi normal, kemudian berat badan meningkat perlahan ya. Dan itu juga untuk kita mencapai target gula darah supaya nanti ke depannya tidak terjadi komplikasi akut ya. Jadi kalau gula darahnya tinggi sekali lebih dari 500 itu punya potensi untuk terjadi komplikasi akut variannya. Jadi yang namanya ketoasidosis ataupun HHS ya. Nah, kemudian tujuan menengahnya adalah atau tujuan jangka panjang adalah untuk mencegah supaya tidak terjadi komplikasi ya. Nah, kalau pasiennya sudah mengalami komplikasi, tentu kita harapkan dengan mengendalikan diabetes komplikasi itu tidak berjalan progresif ya, jadi tidak bertambah berat ataupun bertambah buruk ya. Dan tujuan akhirnya adalah tentunya kita berharap kita bisa menekan angka mortalitas ya, angka kematian dan juga angka kejadian daripada diabetes ini. Ya. Nah itu dia warga kota. Kenapa sih perlu dikendalikan ya? Untuk meningkatkan kualitas hidup juga. Jadi selain itu juga dokter, apa aja sih yang perlu dilakukan dalam penata laksanaan diabetesnya itu sendiri? Silakan dokter. Iya. Tadi Mbak Rian menyinggung untuk kualitas hidupnya. Tadi mungkin di awal saya lupa menyampaikannya bahwa tema daripada World Diabetes Day, Hari Diabetes Sedunia ini adalah Diabetes and Well-being. Ya. Kalau well-being itu kan kondisi yang menunjukkan kesejahteraan, ya, kenyamanan, ya, kebahagiaan dalam hal kesehatan dan juga termasuk kualitas hidup. Ya. Jadi seorang penderita diabetes juga dia harus bisa hidup dengan sejahtera, sehat dan punya kualitas hidup yang baik. Dan bagaimana caranya ya? Salah satunya adalah kendalikan diabetes mellitusnya, gitu ya. Oh iya, saya satu lagi Mbak Rian. Ini tanggal hari ini kan 12 November. Yeah. Hari ini adalah Hari Kesehatan Nasional. Ya. Kalau Hari Kesehatan Nasional itu yang sekarang temanya bergerak bersama, sehat bersama. Ya. Jadi ini momen yang tepat kita untuk berdiskusi tentang diabetes mellitus. Ya. Nah, sekarang lanjutannya tadi untuk penata laksanaannya ya. Yeah. Kalau ternyata kita sudah kena diabetes mellitus, apa saja sih yang harus kita lakukan ya? Yang pertama ada yang namanya disebut 5 pilar penata laksanaan diabetes mellitus ya. Yang pertama adalah edukasi. Ya. Edukasi memang utamanya dilakukan oleh tenaga kesehatan ya, dari dokter ya, kemudian perawat, ahli gizi ya, farmasi ya. Itu kita punya suatu tim ya, dan itu juga ada kalau di rumah sakit Lamayune itu kita punya tim edukator diabetes. Jadi kita punya 3 orang perawat yang sudah mengikuti pelatihan edukator dan juga 1 ahli gizi. Ya, jadi tim inilah yang nanti akan membantu Bapak Ibu ya untuk mengenal tentang diabetes. Jadi setiap pasien diabetes itu harus paham tentang penyakitnya Mbak Rian. Jadi bukan hanya dia bilang oh saya diabetes ya udah begitu aja, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, jadi dengan edukasi ini kita memberikan pemahaman supaya pasien diabetes bisa tahu persis penyakitnya dan ikut bertanggung jawab untuk mengelola atau melakukan tata laksana. Dan ini juga bukan semata-mata dilakukan oleh tenaga kesehatan, sesama penderita diabetes di suatu komunitas ya, itu juga bisa sharing ya, itu ajang edukasi ya, sharing bersama tentang penyakitnya dan pengalaman-pengalamannya. Itu yang pertama untuk edukasi. Kemudian yang kedua adalah terapi nutrisi medis ya. Jadi mungkin yang di sini dimaksud adalah pola makan atau dietnya yang seperti apa sih ya. Jadi prinsip-prinsipnya adalah 3J. 3J itu ada jadwal. Jadi
Nanti biasanya Mbak Rian, kalau pasien berobat ke layanan kesehatan primer seperti puskesmas ya, atau mungkin ke rumah sakit ya, baik tipe C, B atau A, itu ada petugas gizi yang membantu Bapak Ibu untuk mengatur bagaimana sih pola makan yang baik. Nanti ditetapkan jadwalnya, makan pagi, makan siang, makan sore atau malam, jadi makan utama, kemudian ada makanan selingan. Itu yang jadwal J yang pertama. Kemudian jenis ya, jenisnya juga nanti yang karbohidrat, misalkan tadi ya ada jenis yang karbohidrat yang seperti apa yang sebaiknya dipilih ya. Misalkan kalau beras merah lebih dipilih daripada beras putih, karena kalau beras merah indeks glikemik atau kalau secara awam dibilang kadar glukosanya ya itu lebih rendah ya, dan lebih banyak serat. Nah, contohnya seperti itu ya. Dan juga ada jumlah ya, jadi ada makanan tertentu atau bahan tertentu yang boleh dimakan tetapi terbatas, jadi tidak boleh bebas. Ada juga yang disarankan boleh cukup banyak gitu ya. Jadi 3J itu yang dipakai dasar nanti untuk mengatur pola makan ya. Nah selebihnya misalkan yang secara mendetail berapa karbohidratnya, berapa proteinnya, berapa lemak, garam, nah itu nanti Bapak Ibu akan dituntun oleh ahli gizi di masing-masing puskesmas ataupun rumah sakit ya. Nah, itu yang kedua ya, yang pola makan. Yang ketiga adalah aktivitas fisik atau olahraga. Nah mungkin hal yang klise, alasan yang sering kita dapatkan itu Mbak Rian, saya sibuk, saya nggak sempat olahraga, itu klise sekali ya. Jadi sebenarnya kita harus bisa memberikan motivasi ya. Jadi bukan hanya dokter atau perawat yang memberikan motivasi, tapi Bapak Ibu penderita diabetes juga memotivasi diri sendiri bahwa aktivitas fisik ini penting bagi kita untuk ikut mengelola diabetesnya. Dan mungkin kalau Bapak Ibu belum sempat olahraga, paling tidak aktivitas sehari-harinya itu dilakukan dengan baik. Ya, jadi kalau harusnya misalkan ke warung beli sesuatu, warungnya tidak terlalu jauh, ya pilihlah jalan kaki ke warung. Bolak-balik itu udah lumayan itu jalan kaki dibanding naik motor atau naik sepeda listrik ya, seperti itu ya. Nah, contoh seperti itu. Kemudian kalau misalkan di tempat kerja ada lift, ya lebih baik pilih naik turun tangga. Contoh yang seperti itu ya. Jadi itu pun nanti Bapak Ibu dituntun atau diberikan gambaran dengan prinsip-prinsip aktivitas fisik atau olahraga yang ada disebut FITT ya. Jadi ada frekuensinya seperti apa, intensitas, tipe, dan time-nya bagaimana ya. Termasuk ada yang prinsip CRIPE namanya ya. Di CRIPE itu CRIPE, C-nya itu continuous ya. Jadi harus berkesinambungan Mbak Rian. Kadang ada yang begitu disuruh olahraga langsung olahraga terus, dia tiap hari olahraga. Udah 1 bulan udah selesai. Sudah males lagi, jeda 3 bulan nggak olahraga ya. Jadi bukan seperti itu ya. Jadi continuous, harus berkelanjutan. Kemudian ritmikal, jadi dia seperti berirama. Jadi seluruh otot anggota tubuh kita itu juga harus ada gerakan-gerakannya ya. Kemudian ada interval, tentu dia nanti akan ada diatur yang gerakannya yang cepat ya, gerakan yang lebih perlahan seperti itu. Progresif ya, P-nya itu jadi dia perlahan-lahan intensitasnya ditingkatkan. Jadi jangan kalau memang sebelumnya tidak pernah olahraga, jangan langsung berolahraga dengan intensitas tinggi ya. Jadi kita tidak menyarankan penderita diabetes itu untuk olahraga berat. Yang disarankan itu dengan intensitas yang ringan sampai sedang. Dan ini sekali lagi juga disesuaikan dengan kondisi pasien, karena berbeda-beda Mbak Rian ya. Misalkan nih ada pasien diabetes yang usia 40 tahun nggak ada komplikasi apa-apa ya, itu mungkin akan berbeda nanti kegiatan atau aktivitas fisik olahraganya disarankan dengan pasien yang usia 65 tahun kemudian dia sudah pernah stroke, jadi dia mungkin jalannya masih belum bagus ya, karena dia kena stroke, ada lumpuh separuh tubuh ya, atau mungkin dia ada serangan jantung, pasang ring. Jadi tentu aktivitas fisik yang dipilihkan akan berbeda sesuai dengan kondisi pasien, dengan usia, dan juga penyakit penyertanya ya. Dan yang terakhir ada prinsip endurance, ini itu perlahan-lahan meningkatkan kemampuan kardiopulmoner juga ya, dan juga
untuk apa namanya, melatih otot-otot ya. Itu mungkin yang aktivitas fisik ya. Yang berikutnya ada lagi nih Mbak Rian, masih ada. Yang keempat obat ya. Obat itu ada yang diminum ya, obat tablet, dan juga ada yang disuntikkan. Kalau yang banyak sudah dipakai oleh penderita diabetes itu insulin. Sebenarnya ada jenis baru juga yang disuntikkan yang golongan GLP-1 reseptor agonis ya. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti untuk dipilihkan obat atau insulin ya, itu dokter akan memberikan penjelasan kenapa ibu pakai obat, kenapa itu pakai insulin ya. Jadi akan dibuat suatu kesepakatan bersama ya. Jadi ibu misalkan pakai insulin, nah insulin itu dia harus nyuntik sendiri Mbak Rian, harus mampu dan mau untuk menyuntik insulin. Jadi kalau dokternya menyarankan untuk suntik insulin, pasien dan keluarga juga sudah harus siap ya, mampu dan mau untuk menyuntik. Jadi ada semacam diskusi dulu, jadi nggak bisa dokternya bilang harus pakai insulin harus, nah padahal pasiennya nggak bisa nyuntik, contoh seperti itu ya. Nah kemudian yang terakhir adalah pemantauan ya, gula darah mandiri atau self monitoring glucose ya. Ini sangat penting Bapak Ibu penderita diabetes dan keluarga jadi bisa melakukan monitoring gula darah sendiri di rumah ya. Ini penting untuk memantau komplikasi ataupun memantau hasil pengobatan. Jadi nanti kalau awal-awal mungkin belum paham pasiennya ya, kalau gula darah segini nih gimana dok, jadi dokternya memberikan tuntunan, bisa sekarang kan ada WA ya, jadi ada WhatsApp ya, jadi bisa berdiskusi di sana nanti. Nah itu 5 pilar penata laksanaan diabetes. Kita harapkan itu berjalan bersama-sama Mbak Rian ya, baik dari pasien dan juga didukung oleh keluarga gitu ya. Wah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya dok. Seseorang jika terkena diabetes itu kadang-kadang kalau namanya orang kalau sudah divonis sakit itu langsung apa namanya jadi wah bentar lagi nih kayaknya udah tanda, tapi ternyata jika kita mampu untuk balik dokter ya, jadi bisa terkendali walaupun tidak semua ya dokter ya terkendali. Nah itu ya, itu salah satu masalah yang kita hadapi Mbak Rian ketika baru disampaikan bahwa diabetes, orang sudah mengira bahwa oh saya nggak bisa apa-apa ya. Nah terkadang juga kalau berdiskusi dengan dokternya, persepsi pasien, dokter kan nggak diabetes, nyuruhnya begini gampang aja gitu ya. Nah inilah pentingnya kalau kita ada komunitas ya. Jadi ketika ada diabetisi atau penderita diabetes saling sharing dengan sesama, di situ ada rasa confidence, kepercayaan. Oh ternyata ini loh ada seorang penderita diabetes ya, sekolah seperti biasa, kuliah seperti biasa, dia menjalankan tugas pekerjaan di kantor ataupun dokter, ada juga yang diabetes loh Mbak Rian. Ya, jadi biasa, jadi kita bisa hidup normal kalau diabetes bisa kita kendalikan. Ya, benar sekali. Ya. Baik, selanjutnya dokter, sekarang kita mungkin akan beralih ke pertanyaan masyarakat juga. Dokter, ini ada Doni dari Denpasar ya dokter ya. Jadi memang sekarang ini kan banyak banget produk-produk dari makanan yang memang salah satunya stevia. Stevia ini katanya itu 0 kalori dan tidak mengandung gula, bisa menjadi alternatif gula juga seperti sweetener. Apakah itu aman dikonsumsi untuk penderita diabetes dokter? Silakan. Iya. Ini menyebut merek ya. Ya. Ini mungkin saya dari Pak Doni ya tadi ya. Saya secara garis besar ya untuk pemanis buatan ya, ada pemanis buatan pada kandungan pemanis buatan itu ya ada berbeda-beda ya. Ada yang laktosa dan lain sebagainya ya, fruktosa dan lain sebagainya. Itu ada memang kadar tertentu ya yang diperbolehkan. Tetapi memang kalau kita memang ingin hasilnya bagus, itu sebaiknya pemanis buatan pun kita hindari ya, karena dari kita mengkonsumsi karbohidrat ya, kebutuhan glukosa kita ya untuk kita menghasilkan energi dan beraktivitas itu sudah dipenuhi oleh karbohidrat ya. Nah nanti Pak Doni itu ada nanti dari petugas gizi akan menyampaikan pemanis buatan ya, ada istilahnya ada berapa persen ya yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes. Tetapi kita tetap menyarankan untuk
yang gizi seimbang dan sehat itu asupannya itu dari karbohidrat, protein, ya, lemak, vitamin, mineral, ya, garam yang sesuai dengan yang dianjurkan. Jadi gizi seimbang dan sehat. Jadi kita tetap menganjurkan untuk menghindari yang namanya pemanas buatan. Ya, semoga menjawab ya Pak Doninya. Nah selanjutnya Bu Rati nih. Nah dokter, saya ingin bertanya, orang tua saya ini mengalami diabetes, sedangkan saya anak perempuan. Konon katanya jika mamahnya diabetes, yang paling tinggi resikonya adalah anak laki-lakinya atau crossing. Apakah saya ini beresiko atau tidak dokter? Iya, kalau yang namanya faktor risiko ada riwayat keluarga ya, baik laki dan perempuan itu punya risiko yang sama, ya. Gitu. Jadi kalau orang tua kita mungkin ayah atau ibu, ya, atau kedua-duanya ayah dan ibu, maka prosentase untuk terjadi diabetes akan lebih besar kalau ayah dan ibunya, dan itu sama untuk anak laki maupun perempuan. Gitu, ya. Nah dokter, jika misalkan nih salah satu keluarga kita, ayah atau ibu itu terkena diabetes, tapi kita sudah mulai mengontrol karena kita udah tahu memiliki faktor risiko, kita tuh udah pasti kena diabetes walaupun kita sudah mengontrol gaya hidup seperti itu dokter? Ya, semakin besar kita bisa mengontrol faktor risiko itu, maka risiko untuk kita terjadi diabetes akan lebih minimal. Ya kalau untuk pasti sih, ya kan nggak ada yang pasti ya. Jadi istilahnya semakin baik kita bisa mengontrol semua risiko itu, maka risiko untuk terkena diabetes akan lebih rendah. Gitu. Kita harapkan. Jadi kalau udah tahu risikonya banyak, oh risiko di keluarga ada, oh saya kok ini sekarang gemuk, nah kendalikan itu semua sehingga risiko untuk terkena diabetes bisa diminimalkan dan mungkin jauh gitu loh. Jadi barangkali kalau terkena udah usia-usia yang lanjut seperti itu ya. Nah dokter, kalau kita terkena diabetes nih dokter, kita itu seumur hidupkah harus mengonsumsi obat? Apa jika sudah memang terkendali kita bisa nggak mengonsumsi obat dokter? Ya, pada prinsipnya yang dilakukan seumur hidup itu adalah pengendalian diabetesnya. Ya, jadi tata laksana diabetes harus berjalan berkesinambungan dan seumur hidup. Nah, tadi kan sudah disebut Mbak Rian, yang pertama itu pola makan itu walaupun sudah terkendali bukan berarti gula darah saya udah normal, berarti boleh nih saya makan cake ya yang seperti itu, atau mungkin minum teh manis, ya enggak seperti itu ya. Jadi pengendalian dari pola makan itu harus dilakukan berkesinambungan seumur hidup. Begitu pula dengan aktivitas fisik. Ketika kita sudah berolahraga dengan rutin, lalu gula darah terkontrol, nah, kita mulai ini nih, nah udah bagus nih, nah mulai malas untuk berolahraga, ya itu juga tidak demikian ya. Jadi harus dilakukan seumur hidup ya. Nah, bagaimana dengan obat ya? Ini obat tentu berbeda-beda kondisinya tiap orang. Sebagian besar penderita diabetes yang sudah cukup lama ya, apalagi sudah ada komplikasi ya, itu memang memerlukan obat ataupun baik yang tablet maupun insulin, itu masih memerlukannya sampai jangka panjang bahkan seumur hidup. Tetapi ada juga beberapa pasien yang mungkin saja awal-awal dia baru diketahui diabetes karena penyebabnya adalah resistensi insulin ya, mungkin karena dia obesitas atau pola makan, dan kemudian dia disiplin untuk melakukan itu. Awal-awal mungkin dia diberikan insulin karena gula darahnya sangat tinggi ya. Kalau dia disiplin, tidak menutup kemungkinan ada beberapa pasien yang bisa tanpa obat. Tetapi jangan lupa, ketika dokter mengatakan Bapak Ibu ini kan sudah normal sekali dan dosis obatnya itu sangat kecil, jadi bisa kita coba dengan pola hidup saja ya. Jadi obatnya boleh stop, bukan berarti udah bebas nih, udah sembuh ya. Kita tetap harus memonitor ya. Kalau kita lepas obat ini bagaimana? Ya dimonitor tetap gula darahnya. Nah, ketika nanti sekian waktu berlalu, kalau seandainya dengan pola makan dan olahraga ini tidak mampu mencapai target glikemik atau target gula darah yang baik, dia cenderung naik, maka obat harus digunakan lagi, begitu ya. Tapi memang sebagian besar penderita diabetes itu membutuhkan obat ya, tergantung kondisinya. Nanti dokter yang akan menuntun Bapak Ibu apakah memang obatnya perlu diteruskan atau mungkin diperbolehkan dengan pola hidup sehat saja. Intinya monitornya, pengendaliannya harus seumur hidup tetap ya. Jadi bukan berarti udah normal udah beres selesai, enggak ya.
jadi tetap dikendalikan ya. Satu pertanyaan bagi semua orang mungkin yang mengalami diabetes, dokter, kita kan namanya hidup itu harus menikmati hidup ya, untuk mengurangi kualitas meningkatkan kualitas hidup itu, dokter. Nah kalau kita terkena diabetes, boleh nggak sih sekali aja gitu cheat day gitu, dokter? Maksudnya kan pengen sekali nyoba nih, sekarang udah kayak diet itu kan ada cheat day-nya, dokter. Kalau diabetes ini boleh nggak sekali aja sedikit-sedikit gitu merasakan gitu, dokter, cake atau apa-apa, bener-bener harus nggak sama sekali berkaitan dengan gula-gula gitu? Iya, menawar nih. Biasanya begitu, tawar-menawar sedikit aja dok gitu ya. Sebenarnya ya idealnya nanti itu ada semacam piramida makanan namanya. Nah, Mbak Riannya ada piramida makanan, jadi dia bentuknya kayak segitiga gitu, piramida makanan. Yang paling bawah itu adalah makanan yang diperbolehkan dalam jumlah yang relatif lebih banyak ya, dan bisa tiap hari lah seperti itu. Semakin dia mengerucut semakin ke atas ya, itu adalah yang paling ujung, itu adalah makanan yang betul-betul dihindari, dan kalau toh dikonsumsi itu dalam jumlah yang sedikit dan tidak tidak terus menerus ya. Itu yang paling di atas itu adalah ya macam-macam gula itu ya. Jadi kalau memang bilang boleh sih ya sebaiknya ya pola hidup sehat tetap kita varian. Jadi kalau jadi mungkin nanti ditimbang-timbang. Kalau kepengen makan itu ya kadang kan di ujung tuh udah ada tuh boleh. Berarti nanti harus dihitung lagi kalorinya. Iya. Jadi mungkin karbohidrat yang lain itu harus diinikan ya, seperti itu ya. Karena kalau seumur hidup disuruh sama sekali tidak mengkonsumsi itu ya. Tetapi ya kalau kami tetap menyarankan pola hidup sehat itu, pola makan sehat itu sangat penting ya. Jadi kalau boleh cheating day nanti tiap hari cheating day-nya. Dokter bilang boleh gitu nanti ya, makanya cheating day-nya malah tiap hari ya. Jadi itu yang piramida makanan itu yang bisa kita harus seimbang ya, dokter ya. Gizi sehat dan seimbang ya. Terakhir nih dokter, pertanyaan dari Andi di Sesetan. Dok, kalau udah memiliki didiagnosa gejala diabetes atau diabetes, boleh nggak berobatnya itu menggunakan BPJS? Iya, ya Pak Rian, kalau di Indonesia ya kita sudah di cover oleh CKN, oleh BPJS ya. Jadi penderita diabetes ya itu sudah di cover oleh BPJS, oleh CKN. Jadi bukan boleh ya, memang kita sarankan, ini kan sifatnya kronis ya Mbak Ria. Jadi kalau misalkan ada pasien berobat dia tidak menggunakan BPJS, karena ini harus berkesinambungan, ini jangka panjang, berobatnya nggak cuma sekali. Kalau saya sering menyarankan ibu urus BPJS-nya, nanti supaya bisa berobat terus berkesinambungan. Jadi nggak ada alasan tidak ada biaya, karena sudah di cover oleh BPJS, sudah ditanggung oleh pemerintah. Ya. Semoga menjawab ya. Jadi ini bisa tercover BPJS. Jadi langsung saja datang ke RSUD Bangaya. Kalau kita ada poli khususnya untuk diabetes ini Mbak Rian, poli endokrin ya, metabolik diabetes ya. Jadi kalau di RSUD Bangaya kita bukanya hari Senin, Rabu dan Jumat. Dan juga kalau kami punya semacam komunitas Mbak Rian, ada paguyuban diabetes ya, dan memang biasanya sih setahun itu bisa sekali atau 2 kali kita mengadakan pertemuan. Jadi di situ ajang untuk momen untuk saling bertemu dan sharing, bukan hanya kita ngobrol dengan dokter dan para medisnya, tetapi juga dengan sesama penderita diabetes. Nah terakhir statement penutup, harapan dan mungkin pesan yang ingin disampaikan untuk seluruh warga kota terkait dengan Hari Diabetes Sedunia ini dan juga penyakit diabetes sendiri. Silakan dokter. Tadi kita sudah banyak sharing ya tentang diabetes. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang sudah terkena diabetes, kendalikan diabetesnya sehingga kualitas hidup kita lebih baik. Dan bagi warga kota yang bukan penderita diabetes ya, jadi sebaiknya ya kita sudah bisa menentukan atau memilah-milah apakah kita punya faktor risiko dan lakukan pencegahan, jangan sampai kita terkena diabetes ya. Jadi cegahlah, mencegah kan lebih baik daripada mengobati ya. Itu, dan memang kalau mencegah itu murah, nggak perlu obat gitu ya. Nah, mungkin demikian warga Kota Denpasar ya. Jadi mudah-mudahan kita sehat semua ya. Baik.
kasih Dokter Dewi atas informasi yang sangat padat sekali hari ini ya, berdaging kalau kata anak zaman sekarang. Karena memang 1 jam ini dengan 1 kali jeda aja, karena memang pembahasan diabetes ini adalah pembahasan yang benar-benar sangat zaman sekarang banget, karena memang banyak yang mengalami ya dokter ya. Jadi terima kasih juga untuk warga Kota Denpasar yang sudah bergabung bersama kami dalam program acara Cerita Jendela Informasi Wanita dan juga talk show kami mengenai kendalikan diabetes untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Kalau begitu kan saya dan juga narasumber saya Dokter Dewi